Halo, Muti. Ya, Kak. Ya, coba Muti, Hani nyimak Hani. Nyimak, Kak. Hana, nyimak Hana. Nyimak, Kak. Iren. Nyimak. Oke, Ustazah Wahbah. Nyampil ya. Baik, bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, asatidzah semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan yang luar biasa sampai ke pertemuan keberapa sekarang kita ya? Pertemuan keempat ya. Kalau nggak salah itu pertemuan keempat. Dan akan mulai masuk ke bab ke bait ke-15 insyaallah. Ya, bitaufik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena taufik Allah, bukan karena pertolongan Allah, ya mana bisa kita bisa bertahan sejauh ini gitu di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa ya. Pokoknya luar biasa deh ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mana mungkin kita bisa bertahan ya, terutama yang selalu hadir ya di setiap jadwal rumah aras ini kan pasti kerepotan sebetulnya ya. Ada yang masih sekolah, mungkin ada tugas dari sekolahnya ya, tapi ada kegiatan rumah aras setiap malamnya, itu langsung harus menyelesaikan tugasnya atau menunda dulu selesai kajian baru dikerjakan dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang sebetulnya di luar kebiasaan daripada yang lain gitu ya. Biasanya yang lain itu suka memilih salah satunya, tapi masya Allah ya, Ustazah Wahbah kadang ikut kajiannya sambil ngomongin anak ya, insya Allah sambil di perjalanan tapi tetap menyimak dan seterusnya. Sehingga sekali lagi itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang punya keimanan yang kuat, bukan ya, melainkan karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in yang kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ana akan share screen. Kita masuk ke bait ke-15 kata Muti tadi di grup ya, betul ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bait ke-13 kalau nggak salah. Bait 13 dan juga bait ke-14. Dua bait kita kemarin bahas. Nah, coba Ana ingin tes dulu. Ya, Ana ingin bertanya dulu. Siapa yang bisa menjelaskan bait 13? Al-dzakaraini ashbi'anna mubdila al-ana Allahu kadza wa sahila. Dan bait ke-13 ini menjelaskan tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Atau Ana kasih clue-nya lah. Di bait 13 ini menjelaskan tentang 3 kalimat al-dzakarain, al-an dengan Allah. Bagaimana cara bacanya? Ada berapa cara bacanya? Yang bisa jawab silahkan. Ada dua. Ada dua cara. Apa aja yang pertama dan yang keduanya? Yang pertama ibdal, yang kedua tashil. Iya, kalau ibdal berarti gimana? Mengganti. Iya, mengganti dengan berapa harokat? 6 harokat. Harokat yang diganti jadi mad. Kalau tashil berarti kita membaca antara alif dengan hamzah di hamzah yang keduanya kayak gitu. Coba Muti bisa nggak nyontohin adzakarain dengan ibdal bagaimana, tashil bagaimana? Coba silakan Muti. Ini aja langsung di gitu.
Az-zakaraini. Itu bahasa Kalau tashil? Az-zakaraini. Az. Az-zakaraini. Iya, az-zakaraini. Mantap. Nah, jadi ada 3 kata ya dalam Al-Quran yang bisa dibaca ibdal dan juga tashil. Jadi boleh dibaca al-ana, boleh juga dibaca al-ana, boleh dibaca Allah, boleh juga dibaca Allah. Nah, kalau dari secara pembahasan mad, adzakara ini atau adzakara ini mad lazim kilmi mukhaffaf atau musaqqal? Siapa yang bisa jawab? Mad lazim kilmi mukhaffaf atau musaqqal? Musaqqal. Musaqqal, betul. Kalau al-an musaqqal atau mukhaffaf? Mukhaffaf. Mukhaffaf. Kalau Allah? Allah itu sama musaqqal. Iya. Ada bedanya atau sama aja cara bacanya antara musaqqal dengan mukhaffaf? Ada bedanya. Bedanya apa tuh, Dek? Kalau yang musaqqal itu ada idghamnya, jadi perlu dinaikkan. Itu kalau yang mukhaffaf nggak perlu di apa ya kan? Oh iya, betul. Ya, kalau musaqqal tuh ada idghamnya, makanya ada tasydid kan tandanya tuh. Adzakarin di dalnya ada tasydid. Ya, makanya suaranya agak dinaikkan. Ya, ada tekanan dikit. Pokoknya setiap idgham itu pasti ada tekanannya. Ya. Adzakaraini. Ya. Allah. Ya, karena diidgham kan. Tapi kalau yang dia ini mukhaffaf ya berarti nggak perlu ditekan. Baca santai aja udah. Ana dan seterusnya. Baik, mantap. Bait ke-14. Warukab wa yalhas. Ini berarti apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Warukab wa yalhas ini maksudnya gimana? Lagi ngebahas tentang apa ini? Warukab dan wa yalhas. Membahas terkait dengan idgham. Ya, jadi warakab dibacanya irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Ya. Terus yalhas juga ketika diwasalkan maka dibacanya yalhadzalik dan seterusnya. Terus yasin wa nun. Ini pembahasan izhar riwayah. Jadi ketika kita wasol yasin wal qur'anil hakim. Ya, dibacanya izhar nunnya. Sama di al-qalam. Nun wal qalam wa ma yasturun dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjut ke bait ke-15. Warwa awal alif min majreha yumiluha hafsun bila siwaha. Ya, kita bahas singkat aja intinya. Warwa awal alifa, ya, huruf ro dan alif di surat apa ini majreha, surat Hud ya, itu yumiluha diimalahkan hafsun oleh riwayat Hafiz Farid Syatibi bila siwaha tanpa ada cara baca yang lainnya gitu. Dan untungnya di riwayat kita ini ya kalimat atau huruf yang dibaca imalah itu cuma satu aja di surat ini, ya majreha. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha reha. Ya, hanya di surat itu aja, majreha saja. Berbeda dengan kalau riwayat-riwayat yang lain itu banyak ya, ada usulnya. Setiap kali ketemu apa maka dibaca imalah ya. Sering kita mendengar kayak misalkan wadduha wallaili idza saje dan seterusnya.
Ya, tapi kalau misalkan di riwayat kita itu cuma satu tempat saja, yaitu di kalimat majreha surat Hud. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira Ana mau nanya nih, majreha kan di huruf ro, ya. Dia ada di huruf ro. Kira-kira ini ro-nya tebal atau tipis? Siapa yang bisa jawab? Majreha atau majreha? Tebal atau tipis kira-kira? Imalahnya tuh. Ro imalah tuh tipis atau tebal? Siapa yang bisa jawab? Anak-anak Aras silahkan yang menyatet, ingat. Siapa yang coba jawab? Ro imalah itu tebal tipis. Gimana? Siapa ini? Gimana? Siapa yang mau jawab? Ro imalah ini tipis atau tebal? Ayo. Jangan ragu, jangan ragu. Hana, kira-kira gimana Han? Tebal atau tipis? Ro imalah itu. Majreha atau majreha? Reha atau reha? Tipis. Tipis, betul. Ya, ro imalah itu tipis, ingat. Ya, imalah itu tipis ro-nya dibacanya. Ya, jangan dibaca tebal. Ya, selesai ya, bait 15. Jadi huruf ro ya yang terdapat pada kalimat majreha di surat Hud itu yumiluha diimalahkan Hafsun dalam riwayat Hafs Periksa Tibi bila siwahatan pada cara baca yang lain. Jadi hanya dibaca imalah saja pokoknya. Ya, nggak ada cara lain. Walaupun tulisannya kan majroha. Ya, jadi nggak boleh kita baca majroha, nggak, harus majreha. Itu di bait ke 15. Nah, sekarang kita bait ke 16 langsung. Ya gampang lah insya Allah kalau bait 15. Semua sudah pada bisa insya Allah. Di bait ke-16, warwam wal ismamu fi ta'manna wal aina ashbi'an wa wasqanna. Ya. Warwam wal ismam, dan raumkan dan juga ismamkan, ya. Jadi intinya ada dua cara baca untuk kalimat la ta'manna. Di surat apa ini? Ini ada di surat Yusuf ayat 11, ya. Di surat Yusuf ayat 11, la ta'manna itu bisa dibaca dengan raum atau boleh juga dibaca dengan ismam. Ya, raum dan juga ismam. Bagaimana cara baca raum? Ya, cara baca raum ini seperti ini nih. Ya. Kalimat la ta'manna ya di surat Yusuf ayat 11 ya. Kalimatnya itu la ta'manna ya. Itu sebetulnya tulisan aslinya tuh gini dulunya. La ta'manuna. Ya. La ta'manuna. Tapi di Rosem Utsmani ya ditulisnya itu la ta'manna. Gitu. La ta'manna. Sehingga ya, untuk menandakan bahwasanya di sini tuh sebetulnya ada nun dhammah loh. Gitu. Maka adalah cara baca yang pertama itu adalah ismam dulu lah, kita bahasnya ismam. Ya, ismam itu intinya isyaratud dhamm. Ya, memonyongkan kedua bibir, ingat ya. Memonyongkan kedua bibir
tanpa ada perubahan suara. Sekali lagi nih ya, ismam ini intinya isyarat dhammah dari bibir, ya. Ingat isyarat saja, tidak mempengaruhi suara, ya. Nanti kita praktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu raum. Ya, raum ini intinya dibaca cepat dan juga pelan. Ya, atau dibahasakannya itu sepertiga harokat. Ya, sepertiga harokat. Nah, kita coba praktekkan ya. Oke. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu nih ya, raum. Raum tadi apa? Sepertiga harokat. Nah, jadi kalau raum itu kita baca tulisan aslinya. Tulisan aslinya kan tadi la ta'manuna kan. Nah, cuman dhammahnya itu kita nggak baca sempurna. Ya, nun dhammahnya itu kita nggak baca sempurna. Contohnya, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Ya, bukan dibaca la ta'manuna, bukan kayak gitu, tapi la ta'manuna ala Yusuf. Ya, sekali lagi nih, dengerin. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Itu disebutnya raum. Ya, ataupun ada juga yang baca kayak gini. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, itu cara yang pertama, itu raum namanya. Sepertiga harokat. Ya, jadi bukan harokat sempurna. Kalau harokat sempurna itu gini bacanya. La ta'manuna ala Yusuf. Tapi ini mah sepertiga harokat. Jadi nggak sempurna dibacanya. La ta'manuna ala Yusuf. Ya, atau la ta'manuna ala Yusuf. Pokoknya cepat pelan. Itulah raum. Itu cara yang pertama. Ya. Untuk cara yang kedua, silahkan diperhatikan di kamera ya. Nah, oke. Perhatikan. Untuk cara baca yang kedua itu kan ismam. Ya, ismam tuh gini. Isyarat dhammah tapi tidak mempengaruhi suara. La ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi nih. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Jadi ketika sudah ada di gunnah, ya sudah ada di huruf nun, ya gunnah nun, maka mulut kita dimonyokkan ke huruf waw atau ke huruf nun dhammah, tapi tidak ada pengaruh suara sekali lagi. Ya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, mudah ya. Seperti itu. Silakan nanti dipraktekkan sendiri-sendiri aja. Ya, dipraktekkan sendiri-sendiri saja. Ya. Seperti itu. Jadi hati-hati nih, tandain tuh. Berarti di surat Yusuf ayat 11 kita ada cara yang harus kita praktekkan di riwayat Hafiz Thariq Syatibi. Kita nggak bisa sembarangan. Ya, nggak bisa sembarangan, malah kita baca kayak gini. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Hati-hati, nggak boleh. Ya, karena kita harus pilihannya dua. Ya, mau dibaca raum atau dibaca ismam. Kalau raum berarti malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ya, kalau dibaca ismam berarti malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, seperti itu. Itu untuk bait 16 ya.
Selanjutnya yang sebelahnya wal aina asbi'an wa wasitonna. Ya, dan huruf ain ya asbi'an wa wasitonna. Bacalah dengan isba ya ataupun boleh ditawasudkan. Ini di surat apa ini? Ada di surat Maryam dan ada di surat Ain Sin Qaf itu surat apa? Ya, di surat Syura. Ya. Hamim. Ain Sin Qaf. Ya. Nah, huruf ain yang ada di surat Maryam pun sama. Ya, itu pun sama ainnya. Boleh dibaca 6 harokat dan dibaca 4 harokat. Tapi yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama itu dibacanya isba, dibaca 6 harokat. Ya. Jadi nanti kalau pokoknya anak-anak sunnah antuna semua sudah pernah belajar minimal Tuhfatul Atfal. Ya, kalau sudah pernah belajar itu pasti pernah bahas huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah ini huruf-huruf awalan yang menjadi pembuka surat, ya, alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya. Nah, di salah satunya itu ada surat Maryam dan surat Asy-Syura itu ada ainnya. Kalau di surat Maryam kan ka ya ain sod dan seterusnya. Nah, ainnya di situ boleh dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Tapi yang lebih utama itu yang 6 harokat. Sama juga di surat Asy-Syura. Ya. Surat Asy-Syura juga sama. Ain Qaf. Itu dibacanya boleh 6 harokat atau 4 harokat. Ya. 6 harokat istilahnya isba atau tul. Ya. Tawasud artinya 4 harokat. Gampang ya. Jadi teman-teman tuh tinggal catat aja misalkan Majreha, oh ini surat Hud. Surat Hud gitu misalkan. Nah, mana oh ini Yusuf. Ayat 11. Oh ini berarti surat apa nih? Tadi surat Maryam. Surat Asy-Syura. Gitu. Tinggal gitu-gitu aja. Ya, naam ya. Insyaallah. Baik, ke-17 kita cepat aja deh ya. Kita berusaha untuk cepat ya, untuk membahasnya. Bismillah. Di bait ke-17. Wa'i waja marqadina marraki barrona bisakti bil ittifaqi. Ya. Ini membahas tentang apa namanya? Saktah. Ya. Saktah yang wajib, ingat. Saktah yang wajib. Sehingga kalau misalkan asatidzah semua, antuna semua melewati kalimat ini, maka wajib untuk saktah. Tidak boleh tidak saktah. Ya. Karena nanti saktah itu dibagi dua. Ada saktah wajib, ada saktah jaiz. Saktah wajib kan ini contohnya 4. Ini wajah, marqadina, marwaki, barrona. Kalau yang saktah jaiz gimana? Misalkan yang antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Tadi saktah tuh anak. Atau misalkan antara di surat apa tuh ya? Ma'auna anhu maliyah. Afwan. 29 ya itu. Surat Al-Haqqah. Ma'auna anni, afwan. Salah tadi.
Ma auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, itu saktah jaiz. Ya, artinya kita boleh saktah, boleh juga enggak. Ada pilihan yang lain. Kalau enggak saktah, misalkan diapain? Diidghamkan. Contohnya, ma auna anni maliyah halaka anni. Ya, misalkan itu diidghamkan. Artinya boleh saktah, boleh enggak. Ya, ada pilihan lain kalau enggak saktah. Tapi kalau misalkan yang kalimat 4 ini, ya iwaja, marqadina, marwaki, barrona, itu wajib saktah. Ya, ketika kita melewati 4 kalimat ini maka wajib saktah. Nah, yang pertama ada di surat apa ini? Iwaja. Ya, iwaja ini ada di Al-Kahfi ya. Ya, Al-Kahfi. Ketika kita mau wasol ayat 1 dengan ayat 2, tapi kalau kita wakaf di ayat 1-nya berarti nggak perlu saktah. Tapi seandainya kita ini mau wasol antara ayat 1 dengan ayat 2 di suratul Kahfi, maka kita wajib untuk saktah. Contohnya misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita mau wasol antara ayat 1 dengan ayat 2 maka kita wajib saktah. Itu yang pertama. Tulis berarti sama teman-teman, Kahfi ayat 1. Terus misalkan Marqadina dari surat apa nih? Marqadina itu Yasin kalau nggak salah. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, saktah juga. Kalau kita mau wasol ya. Ayat berapa ini? Ayat 52. Ya, ayat 52. Terus marraqi wa qila man raqo. Ini ada di surat apa? Ada di surat Al-Qiyamah. Ya. Wa qila man raqo. Ini wajib saktah juga, nggak boleh kita nggak saktah. Kalau nggak saktah berarti gimana? Nun ketemu ro, ya harusnya idgham ya. Wa qila marraqo. Wa qila man raq, itu salah. Harusnya wa qila man raq dan seterusnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang wajib saktah ini adalah bal rona al-mutaffifin ya. Nah, surat al-mutaffifin juga ini wajib saktah ya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun dan seterusnya. Maka wajib saktah ya. Bisaktid bilit tifaqi ya. Secara sepakat ya, dibaca saktah seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, emang saktah ini berhentinya segimana sih? Apakah ketika saktah kita boleh berhenti, yang penting nggak ngambil nafas, kita ngapa-ngapain dulu gitu, 1 menit 2 menit nggak boleh ya. Saktah itu jedanya hanya sekedar 2 ketukan saja ya, misalkan ayu waja qayyima gitu, maruqadina hadza ma wa'ada ar-rahman dan seterusnya. Atau waqila man raqo, atau juga kalla bal rona ala dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi saktah itu hanya 2 ketukan singkat saja. Ya, nggak boleh kita terlalu lama berhentinya. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau cukup paham? Yang menyimak, siapa yang menyimak? Paham insya Allah. Masih nyimak ya?
Tadi siapa? Deiran ya tadi yang ngomong ya? Ya. Iya, alhamdulillah. Laila nyimak Laila. Alhamdulillah nyimak, Kak. Alhamdulillah. Dibuat catatannya ya. Jadi tadi berarti surat Kahfi yang saktah wajib, berarti bikin tulisannya saktah wajib. 1 Al-Kahfi misalkan. 2 surat Yasin ayat tadi ayat 52. Terus apa namanya di surat apa tadi Qiyamah ya. Terus di surat Al-Mutaffifin gitu. Itu saktah wajib. Gitu. Jadi nggak apa-apa nggak hafal matanya nggak apa-apa, yang penting kita paham. Pas praktek kita bisa gitu. Udah ya? Oh, Afwan, yang tadi kan ada al-haqqah. Itu saktahnya jaiz. Kalau jaiz itu gimana maksudnya? Nah, jaiz itu artinya kita boleh ada pilihan. Kan kalau yang tadi wakilaman roko itu nggak ada pilihan lain kan selain saktah kan? Nah, kalau misalkan yang surat Al-Haqqah aja. Kalau Al-Haqqah itu ada pilihan lain. Kalau nggak saktah berarti boleh idgham gitu maksudnya. Ini misalkan nih lihat, perhatikan. Mana sih? Nah, ini nih. Kelihatan nggak nih ayatnya nih? Ma'alna anni maliyah. Ada ya ayatnya Laila? Ya. Nah, kalau di sini tuh namanya saktahnya saktah jaiz. Saktah jaiz itu artinya kita boleh saktah, boleh enggak. Kalau enggak, pilihannya ya diidghamkan. Hak sukun ketemu hak harokat berarti idgham harusnya kan. Karena dia mutamasilan sogir. Ya. Mutamasilan sogir tuh secara umum dibacanya idgham. Jadi gimana? Dibacanya tuh gini. Ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu cara yang pertama. Kalau kita nggak mau saktah, berarti diidghamin. Ya, haknya ditasydidkan, ibaratnya ada tasydid di situ. Terus kalau mau saktah ya berarti saktah, boleh saktah, jaiz namanya. Ma'auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Gitu. Ini contoh yang satu di sini. Contoh yang dua, misalkan yang tadi Anda sebutin, kemarin kita udah bahas bahwasanya wabaina anfalin wa taubatin bila basmalatin kif waskutan summa sila. Antara al-anfal dengan at-taubah itu boleh waskutan, boleh disaktah juga. Nah, itu saktahnya saktah apa? Saktah jaiz gitu. Ya, jelas ya? Jadi ada pilihan lain gitu lah. Kalau jaiz itu ada pilihan lain. Kalau mau saktah ya saktah silahkan, tapi kalau nggak mau saktah berarti idgham gitu. Kalau di surat Al-Anfal kan berarti kalau nggak mau saktah berarti harus iqlab. Ya, innallaha bikulli syai'in alimun. Tanwin dhammah ketemu baro'atun, ketemu ba. Berarti tanwin ketemu ba hukumnya iqlab. Kayak gitu. Jelas ya? Iya, Kak, jelas. Mantap. Ustazah Wahbah nyimak. Masya Allah. Hana masih nyimak ya, Hana ya? Nyimak. Masya Allah. Hani masih nyimak ya, Hani ya? Iya. Muti masih nyimak juga ya? Masih, Kak. Mantap. Jangan lupa dibuat catatan, dibuat catatannya. Jadi nanti kita insya Allah di akhir akan ada ujian ya. Ujiannya pertanyaannya gampang. Misalkan ada contoh kalimat, bagaimana cara bacanya? A, saktah, B, idgham, misalkan. Masya C, Allah. apa gitu. Siapa? Laila kenapa? Matiin. Ya, jadi kita nanti kita ada ujiannya, makanya wajib buat catatan. Oke, kita lanjut dulu. Ya, jadi kita targetnya malam ini sampai bait 20 supaya kita pas sesuai dengan target 6 pertemuan paling banyak. Ya, kita udah sekarang masuk ke pertemuan keempat. Jadi kalau sekarang 20 bait, di pertemuan kelima bisa tambah 5 bait lagi. Pertemuan terakhir itu 5 bait lagi kayak gitu. Di bait ke-18 ya ini terkait dengan silah ya, mat silah
Ya, sebagaimana kita tahu mad silah itu ada dua ya. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Mad silah qasirah itu kalau cuma ada ha saktah aja. Ya. Terus kalau misalkan mad silah tawilah, kalau ada ha saktah ketemu hamzah. Nah, di sini mu'alif tuh bilang kayak gini. Walam yasilha mudmarin qabla sukun. Bal wasluha ba'da muharrakin yakun. Ya. Walam yasilha mudmarin. Jangan kalian ini mensilahkan hak dhamir qabla sukun, yang mana di sebelumnya itu ada sukunnya. Ya. Bal wasluha ba'da muharrakin yakun. Bal wasluha, tapi wasalkan dia hak saktah tadi ya ba'da muharrakin yakun. Ya. Setelah, atau anak artikan langsung kalau seandainya hak saktahnya ini diapit oleh dua harokat gitu aja. Ya, nanti kita akan jelaskan. Nah, misalkan kayak gini. Teman-teman tahu kan ya juz 1 Al-Baqarah. Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, atau kalau kita waqafnya di sini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, fihi hudal lil muttaqin. Dia kan nggak dibaca panjang kan? Nah, fihi huda. Nah, hak di sini dia hak dhamir di sini itu dia nggak dibaca panjang kan? Nggak dibaca silah kan? Fihi hudal lil muttaqin. Nggak dibaca fihi hudal lil muttaqin. Nah, kenapa? Sebab ingat ya. Karena hak saktahnya ini ya, hak saktah itu bagaimana sih? Hak dhamir nih. Nih, hak dhamir ini di sebelumnya itu ya, di sebelum hak dhamirnya itu ada sukun. Nih lihat ada sukun. Ya. Sehingga nggak bisa tuh kalau hak dhamir ya diapit oleh satu sukun dan satu harokat. Nih, harokatnya kan di dhammah ini. Maka dia nggak dibaca silah. Ya, dia tidak dibaca silah. Nah, hak dhamir ini hanya dibaca silah kalau apa? Kalau dia ini berada di antara dua harokat. Ya, kalau dia ini berada di dua harokat. Contohnya apa ya? Misalkan ada nggak? Ada yang mau kasih contoh nggak? Hak ini nih. Nah, ini misalkan ini. Falamma Surat An-Nasr kalau nggak salah. Ya, dan Nasr boleh, tapi ini juga ada nih. Ya. Adha'at ma haulahu dhahaballah. Ya. Jadi ke atas mulu. Ma haulahu dhahaballah. Nah, perhatikan. Ma haulahu dhahaballah. Lihat. Di sini dia dibaca panjang nggak nih hak ininya? Hak dhamirnya. Atau hak saktahnya dibaca panjang nggak? Dibaca panjang. Ya, nah hukumnya apa? Hukumnya mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Kenapa sebabnya kok dia dibaca panjang? Sebabnya karena dia diapit oleh dua harokat tuh lihat. Harokat sebelumnya harokat, huruf sebelumnya harokat dan huruf setelahnya juga berharokat. Maka dia dibaca panjang. Kayak gitu. Tapi seandainya aja huruf sebelumnya itu bukan harokat, maka dia tidak dibaca panjang gitu. Maka itu bahasa dari mu'alif gitu. Walam yasilha mudmarin qabla sukun bal wasluha ba'da muharrakin yakun.
Gitu. Gampang ya? Ini prinsip ini aja, prinsip dasar kenapa H ini dibaca saktah gitu. Kayak gitu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mad silah ini hanya berlaku kalau ada di hak dhamir untuk mudzakkar. Ya. H itu tidak. Ya, tapi hanya hu atau hi saja. Ya. Hi atau hu saja intinya. Oke. Gampang ya. Bait ke-19. Wasillahu fi suratil furqani. Ya, tapi silahkan ya hak dhamir itu fi suratil furqani, di surat Al-Furqan. Pada kalimat apa? Fihi muhanan duna wajhin tsani. Ya, pada kalimat fihi muhanan duna wajhin tsani, tanpa ada wajah kedua atau cara baca yang kedua. Ya, jadi kan tadi gini, prinsipnya adalah tidak boleh membaca hak dhamir dengan silah kalau sebelumnya itu ada sukun. Ya, atau simpelnya dia tidak diapit oleh dua harokat. Ya. Nah, tapi ada pengecualian di sini. Ya. Ada pengecualian di surat apa? Di surat Al-Furqan ayat 69. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya. Kita lihat fihi ianya sukun. Ya. Tapi kok haknya tetap dibaca panjang ya karena memang seperti itu aja udah. Ya. Pengecualiannya di sini. Fihi muhanan. Jadi jangan dibaca fihi muhanan. Ya, jadi khawatir nanti teman-teman karena sudah memahami teorinya tadi tidak boleh mensilahkan huruf hak dhamir kalau tidak diapit oleh dua harokat, maka dibaca di surat Al-Furqan juga kayak gitu. Nah, enggak, kita sudah disampaikan bahwasanya surat Al-Furqan ini pengecualiannya. Ya, di surat Al-Furqan ini pengecualiannya. Teman-teman baca silah di surat Al-Furqan, ya. Wasillahu fi suratil furqani fihi muhanan duna wajhin tsani, tanpa ada cara yang kedua. Jadi teman-teman nggak boleh dibaca pendek, harus dibaca silah tawilah. Qasirah. Masya Allah, mudah banget ya memahaminya ya. Mudah-mudahan bahasa yang Anda sampaikan pun mudah, mudah-mudahan ya, tidak sulit. Oh, bait ke-20 kita sudah masuk ke pembahasan ro. Oke lah, kita sampai bait ke-19 dulu hari ini. Ya, nanti bait ke-20 dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira pusing atau gampang untuk memahaminya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Baik. Ana rasa pembahasan tadi itu cukup mudah ya. Cukup mudah untuk difahami. Kayak misalkan di surat Hud tadi, majreha, tinggal majreha aja udah. Terus warlomu, nah di warlom ini harus open kamera. Ana husnudzon, semuanya bisa mengikuti saja ya. Ya, jadi kalau rawum itu intinya dibaca la ta'manuna ala Yusuf. Jadi nu-nya itu nggak sempurna. Dia dibaca sepertiga harokat saja. Walaupun sebetulnya di sini juga ikhtilaf. Ada yang mengatakan ini adalah rawum, ada juga yang mengatakan ini adalah ikhtilas. Ya. Dan sebetulnya mu'tamad ini adalah ikhtilas. Itu bukan rawum, tapi kita hargai untuk yang mengatakan ini adalah rawum. Gitu. Terus kalau dibaca ismamnya berarti malaka la ta'manna ala Yusuf, ya.
Ismam juga sebetulnya ada ikhtilaf juga, ada yang ismamnya di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, dan seterusnya. Tapi yang jelas masuk dulu ke gunah, baru ismam. Kayak gitu. Terus pada ain juga gampang. Intinya ain boleh dibaca 4 harokat dan juga 6 harokat. Tapi yang lebih utama itu 6 harokat. Terus apalagi yang sulit? Wa iwaja marqarina marroki barrona, ini sakta. Ya saktanya apa? Sakta wajib. Jadi kalau teman-teman melewati, maka wajib untuk sakta. Ya, mudah insya Allah. Terus tentang silah juga mudah insya Allah ya. Intinya mad silah itu kalau dhamir mudzakarnya itu diapit oleh 2 harokat. Kalau misalkan ada sukun di sebelumnya atau sukun setelahnya, maka tidak dibaca silah, kecuali di surat Al-Furqan tadi ya, ayat 69. Ayat ya 69 kayak gitu. Mangga, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak pun, alhamdulillah. Kayak kita ngejar target dulu aja ya. Ngejar target selesai. Insya Allah ini mudah kok. Ya, nanti ini mudah insya Allah. Abidul Rahmani Al-Madani Khadimul Qur'ani. Kamu nanya. Boleh. Ini kan kayak misalkan kayak apa sih tadi, bentar. Tentang kayak sakta atau tentang sila itu kan udah ada contoh ayat-ayatnya. Itu tuh ayatnya cuma segitu doang atau di Al-Qur'an sebenarnya masih ada yang harus disakta atau harus disila? Kalau disakta kan tadi udah dijelasin. Kalau yang wajib itu gitu doang ya? Berarti nggak ada lagi yang wajib. Hanya di 4 kata aja. Makanya gampang banget mahamin matanya itu sebetulnya gampang banget. Apalagi kalau udah hafal kan, wa iwaja marqadina marroki barrona, udah berarti 4 kata itu, iwaja marqadina barroki marrona. Wakilaman rona marrona, betul. Ya, terus silah itu intinya marsilah, tawilah, qasrah kan banyak ya. Kita perhatiin aja, oh dia dibaca panjang karena ada diapit oleh 2 harokat. Nah, ada loh dia hak sakta tapi kok nggak dibaca panjang, pasti di sebelumnya ada sukun atau setelahnya ada sukun gitu. Nah, tapi kita juga udah dikasih pengecualian, kecuali surat Al-Furqan. Kalau surat Al-Furqan ayat 69 itu pengecualiannya. Maka tetap dibaca silah. Kayak gitu. Udah. Jadi apa yang dijelaskan itu adalah ayatnya ya. Udah. Jadi betul-betul matan itu merangkum gharib yang ada di 30 juz ya. Riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah. Itu gampang banget mempelajarinya. Jadi kalau kita udah paham, ya pas lagi baca Quran pun kita nggak khawatir, nggak bingung gitu. Kok ini saktanya nggak dibaca panjang ya? Padahal sebelumnya kok dibaca panjang gitu. Padahal sama lahu gitu misalkan. Atau misalkan bihi, ya fihi misalkan lah. Ya, tapi kok dia nggak dibaca panjang ya? Gitu. Kita udah paham alasannya kenapa dan seterusnya. Itulah. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan?